Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh sama-sama berkumpul bersama untuk boleh beribadah kepada Tuhan di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Mari saat ini saya mengajak kita semua untuk boleh menenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepadanya. Mari saat ini kita mengambil waktu teduh sejenak. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Terlebih kalau kami masih boleh dilayakkan untuk boleh datang kepadamu, untuk boleh mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini ya Tuhan. Ini semata-mata juga karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Mohon kiranya Tuhan pimpin jalannya ibadah kebaktian doa pada malam hari ini. Kiranya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, di tengah segala situasi dan kondisi yang tidak pasti pada saat-saat seperti ini, kita punya satu kepastian bahwa Dia adalah Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu beserta dengan kita. Kasih-Nya begitu sempurna bagi kita. Mari pada saat ini kita sama-sama mulai menyanyikan pujian ini. Kita mau naikkan, kita mau angkat suara kita bagi Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Besar kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
kami melimpah dengan syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Sekali lagi, ku bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan di dalam hidup kami. Kasih setiamu kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh mengenal-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada saat ini kita sama-sama akan menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, mari sama-sama kita berdoa untuk gereja kita, GKI Kebayoran Baru. Bukan kebetulan kalau gereja kita boleh berdiri sampai dengan saat ini dan juga boleh berada di daerah yang sangat spesifik, yaitu di daerah Jakarta Selatan, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari pada saat ini kita berdoa bagi gereja kita. Kita mengucap syukur atas anugerahnya bagi gereja kita kalau boleh berdiri sampai dengan saat ini. Dan kita berdoa kiranya keberadaan gereja kita, GKI Kebayoran Baru, tidak hanya menjadi berkat bagi jemaat saja, tapi juga boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar, bahkan menjadi berkat bagi kota ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk gereja ini ya Tuhan. Gereja-Mu ya Bapa, GKI Kebayoran Baru ya Bapa. Kalau gereja ini boleh ada sampai dengan saat ini semata-mata karena anugerah Tuhan saja, karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk gereja ini. Kami berdoa Tuhan pada saat ini, biar kiranya keberadaan gereja ini ya Tuhan, GKI Kebayoran Baru di daerah Jakarta Selatan ini, tidak hanya menjadi berkat bagi jemaat-Mu saja ya Tuhan, tapi biarlah keberadaan gereja-Mu ini ya Tuhan di daerah Jakarta Selatan ini, boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi lingkungan sekitar, bahkan biarlah gereja ini boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi kota ini ya Tuhan, kota Jakarta ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan gereja GKI Kebayoran Baru di dalam tangan-Mu. Demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa yang kedua, mari sama-sama kita berdoa untuk salah satu pelayanan yang dilakukan oleh gereja kita, yaitu pelayanan misi di daerah Darit di Kalimantan Barat. Ada 2 lembaga pendidikan di sana, yaitu STT Berea dan Sekolah Agape Kristo, di mana gereja GKI Kebayoran Baru memberikan dukungan kepada beberapa siswa dan juga mahasiswa di sana. Mari saat ini kita berdoa untuk pelayanan yang dilakukan, kiranya melalui kepercayaan yang Tuhan berikan kepada gereja kita, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi pelayanan di sana. Nantinya akan muncul orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang juga melakukan misi bagi kemuliaan nama Tuhan di sana, bagi jiwa-jiwa yang ada di daerah Darit, Kalimantan Barat. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami juga mengucap syukur ya Tuhan saat ini untuk kepercayaan yang Kau berikan kepada gereja ini ya Tuhan, untuk boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, untuk melayani daerah Darit ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Kami saat ini berdoa ya Tuhan, biar kiranya apa yang telah Tuhan percayakan kepada gereja-Mu ini ya Tuhan, tidak menjadi sia-sia ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, akan muncul Tuhan orang-orang di sana yang mencintai Tuhan ya Tuhan. Orang-orang di sana yang rindu juga untuk jiwa-jiwa di sana boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan tolong orang-orang di sana ya Tuhan. Tuhan berikan hati yang mencintai Tuhan. Tuhan berikan hati yang rindu untuk jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa bagi para misionaris dimanapun mereka berada dan melayani saat ini. Kita berdoa kiranya
Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kiranya mereka senantiasa juga dalam perlindungannya. Dan kita berdoa juga agar Tuhan senantiasa menuntun mereka dengan hikmat daripada Tuhan sendiri dalam menjalankan misi yang Tuhan percayakan kepada mereka. Sesuai dengan tempat yang mereka layani dimanapun mereka berada. Dan kita juga berdoa agar Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga mereka dan juga keluarga mereka. Dan kiranya Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh para misionaris ini dan juga keluarga mereka. Mari sama-sama kita berdoa. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang Kau berikan hati ya Tuhan, untuk boleh menginjili ya Tuhan, di tempat-tempat yang mungkin tidak terjangkau ya Tuhan. Mungkin di tempat-tempat yang ada di pedalaman sana ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para misionaris ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi. Kami berdoa kiranya Tuhan selalu menopang mereka ya Tuhan dalam setiap pelayanan yang mereka kerjakan dan lakukan. Kami berdoa juga untuk setiap mereka ya Tuhan, untuk kehidupan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang mereka butuhkan ya Tuhan selama melayani di tempat-tempat yang Tuhan percayakan itu. Dan kami berdoa Tuhan juga senantiasa melindungi mereka dan juga keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa yang terakhir, mari sama-sama kita berdoa untuk penjangkauan jiwa yang dilakukan di perkotaan. Ini juga bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara untuk melakukan penjangkauan di perkotaan. Banyak tantangan yang harus dihadapi juga untuk menginjili di daerah perkotaan ini. Nah, untuk itu mari kita sama-sama berdoa saat ini agar kiranya Tuhan boleh membukakan pintu-pintu untuk terjadinya penginjilan di perkotaan ini, dan juga kita mohon kiranya Tuhan juga boleh mengirimkan anak-anaknya yang memiliki hati yang rindu untuk boleh terjadi pemulihan di setiap kota-kota yang ada ini, dan kira-kira jiwa-jiwa juga boleh datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk penjangkauan yang dilakukan di daerah perkotaan ya Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan bukan hal yang mudah ya Tuhan untuk melakukan penjangkauan di perkotaan ini ya Tuhan. Banyak tantangan yang begitu harus dihadapi ya Tuhan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan dalam melakukan penjangkauan ini ya Tuhan, penginjilan ini ya Tuhan, dan juga strategi yang harus dilakukan ya Bapa. Untuk itu kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk mereka yang sudah terlibat ya Tuhan di dalam penjangkauan perkotaan ini ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan pimpin dengan hikmat daripada Tuhan dalam melakukan strategi-strategi yang harus dilakukan di dalam menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biar kiranya Tuhan juga tambahkan anak-anak-Mu ya Tuhan yang mencintai jiwa-jiwa Tuhan, dan juga rindu agar kiranya anak-anak-Mu yang di perkotaan ini juga boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Adri. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita mengatakan kepadanya bahwa sungguh hanya firman Tuhan yang menjadi pelita dan terang dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita katakan pujiannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Sungguh firman-Mu adalah kebenaran ya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita, hati kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Pada hari ini kami bisa bersama-sama mengadakan kebaktian doa. Dan kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bukan hanya kami bisa memuji Tuhan dan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami, tetapi Tuhan sekali lagi mau menyatakan kehendak-Mu melalui firman yang akan kami renungkan bersama. Kami serahkan waktu perenungan firman ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Berkatilah setiap kami untuk kami bisa fokus mendengar dan mengerti, dan juga berkatilah dan tolonglah hamba-Mu yang menguraikan firman supaya diberi kemampuan bisa menjelaskan dengan baik. Dan kami semua bertumbuh bersama-sama dalam iman kami melalui apa yang kami dengar dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada kebaktian doa hari ini terambil dari 2 ayat dari surat Roma pasal yang pertama. Kita akan melihat 2 ayat dari surat Roma pasal yang pertama. Kita membaca ayat yang ke-15 dan ke-16. Kita perhatikan lebih dulu Roma 1 ayat yang ke-15. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Di sini kita lihat dengan jelas sekali bahwa Paulus mengatakan dia ingin untuk memberitakan Injil pada orang-orang yang ada di Roma. Dan keinginan Paulus di sini bukanlah sekedar keinginan biasa, tetapi keinginan yang sangat kuat, keinginan yang sangat mendalam. Maka bahasa Inggris itu menerjemahkan dengan ungkapan I am eager. Saya itu ingin sekali. Saudara, memberitakan Injil itu berarti memberitakan kabar baik. Karena Injil itu artinya adalah good news, kabar baik. Kabar baik mengenai apa yang Allah telah lakukan dan akan lakukan bagi manusia di dalam dan melalui pribadi dan karya Kristus Yesus. Kalau diringkaskan, Injil itu memberitahukan kepada kita manusia bahwa semua manusia itu berdosa, mati dalam dosa dan pelanggaran, maka agama tidak dapat menolong kita, perbuatan-perbuatan baik tidak dapat menolong kita, tekad-tekad hati kita untuk berubah pun tidak dapat menolong kita, dan itulah sebabnya Yesus perlu datang ke dalam dunia ini. Dia yang adalah anak Allah datang ke dalam dunia. Dia melakukan apa yang kita tidak dapat lakukan. Dia menjalani kehidupan yang benar, yang menyenangkan Allah. Tetapi Yesus ini mati disalibkan
di bawah kutukan dosa, ia lakukan itu untuk kita, ia mati untuk menggantikan kita. Tetapi Yesus ini bangkit dari kubur untuk menawarkan hidup baru. Hidup baru yang di dalamnya itu ada penebusan, ada pengampunan, ada rekonsiliasi dengan Allah, ada transformasi, ada kekuatan dari Allah. Dan Yesus memberikan hidup baru ini kepada semua yang datang kepadanya dalam iman. Jadi sudah bicara Injil itu, kita bicara kabar baik yang berpusat pada Yesus Kristus. Injil itu utamanya adalah deklarasi mengenai anak Allah ini, mengenai Yesus Kristus ini. Dan pribadi dan karya Kristus inilah yang akan mentransformasi hidup kita. Nah, kabar inilah yang sangat ingin diberitakan oleh Paulus. Maka dia berkata di ayat yang ke-15, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua kita membaca di Roma 1 ayat yang ke-16. Kelanjutan dari ayat yang ke-15 ini. Roma 1:16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kita melihat hubungan ayat 15 dan 16 ini. Keinginan kuat, eagerness-nya Paulus untuk memberitakan Injil, itu berkaitan erat dengan pemahamannya dan keyakinannya mengenai hakikat Injil. Paulus di sini berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saudara, ungkapan aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, itu harafiahnya adalah aku tidak malu dengan Injil. I'm not ashamed of the gospel. Saudara, ketika Paulus berkata aku tidak malu dengan Injil, secara implisit ia menyatakan bahwa seseorang itu mungkin bisa malu dengan Injil. Saudara, Paulus mengatakan ini karena ia tahu kecenderungan kita. Manusia yang bisa malu dan bahkan bisa menyangkali apa yang kita tahu itu benar. Dan tidak menutup kemungkinan di sini, Paulus sendiri pun bisa tergoda untuk merasa malu dengan Injil. Kenapa, saudara? Karena dia tahu bahwa pemberitaan kebenaran Injil ini bisa mendapat reaksi penolakan atau reaksi ejekan dari orang-orang dunia. Paulus mengatakan, aku tidak malu dengan Injil, dalam konteks kemungkinan adanya kritikan atau ejekan dari orang-orang Yahudi di zaman itu atau orang-orang Yunani yang mengatakan bahwa Paulus seharusnya malu dengan Injil yang dia beritakan. Saudara, Paulus tahu bahwa banyak orang bisa mentertawakan atau merendahkan berita Injil itu. Banyak orang berpikir dan bertanya, bagaimana mungkin seorang yang dianggap penjahat dan disalibkan bisa menjadi juru selamat, bisa membuat manusia berdamai dengan Allah dan bisa diselamatkan dari dosa. Bodoh sekali, aneh sekali pemikiran yang seperti itu. Saudara, maka Paulus itu pernah berkata di 1 Korintus 1 ayat 23, kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi, pada masa Paulus dan juga sesudahnya, pasti ada orang-orang Kristen yang malu dengan Injil, sehingga takut untuk memberitakan karena takut ditolak mungkin, takut diejek, takut dihina, takut dijauhi orang, takut dianggap aneh, takut dianggap bodoh, takut dianggap fanatik dan sebagainya. Justru hal yang sama mungkin terjadi juga di zaman kita dan dialami oleh kita. Perhatikan beberapa hal tentang Injil yang bisa membuat kita itu malu karena takut orang itu tersandung dengan Injil. Injil itu memberitakan bahwa keselamatan kita itu cuma-cuma dan tidak layak kita dapatkan. Injil itu memberitahukan kita bahwa kita manusia adalah benar-benar gagal secara rohani, sehingga jalan untuk mendapatkan keselamatan itu adalah melalui anugerah pemberian total dari Allah. Nah, berita seperti ini tentu dianggap penghinaan. Bisa membuat orang-orang yang beragama atau orang-orang yang bermoral itu menjadi mungkin jengkel atau marah karena
mereka beranggapan bahwa kelakuan baik mereka, moralitas mereka itu memberikan keuntungan atau ada manfaatnya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beragama atau tidak bermoral. Injil itu dianggap penghinaan karena memberitahukan kepada kita manusia bahwa Yesus mati bagi kita. Injil memberitahukan kita bahwa kita ini begitu berdosa dan jahat dan hanya kematian anak Allah lah yang bisa menyelamatkan kita. Nah, saudara, berita seperti ini bisa membuat jengkel atau marah orang-orang yang percaya bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Injil dengan memberitahukan kepada kita bahwa berusaha baik dan kerohanian yang baik enggak cukup. Menyatakan bahwa tidak ada orang baik yang akan diselamatkan kecuali mereka yang mau datang pada Allah melalui Kristus. Saudara, berita seperti ini jelas tidak disukai oleh orang-orang yang menganggap dirinya baik dan orang-orang yang menganggap mereka bisa menemukan Allah dengan cara sendiri. Manusia itu tidak suka kehilangan otonominya. Injil memberitahukan kita bahwa keselamatan didapatkan melalui pengorbanan Kristus, penderitaan Kristus, melalui pelayanan Kristus. Bukan melalui cara kekerasan, cara penaklukan, atau cara penghancuran. Tetapi melalui pengorbanan, penderitaan, pelayanan. Dan mengikut Kristus berarti bersedia menderita dan melayani bersama dengan Dia. Saudara, berita seperti ini tidak disukai oleh orang-orang yang menginginkan keselamatan itu membawa kepada kehidupan yang mudah. Berita ini tidak disukai oleh orang-orang yang menginginkan kehidupan iman itu harusnya aman dan nyaman. Masih banyak contoh-contoh lain, tetapi intinya jelas sekali bahwa Injil itu memang bersifat ofensif. Injil itu memang bisa membuat orang tersinggung, bisa membuat orang tersandung. Jadi kapanpun Injil diberitakan dengan setia dan benar, maka akan bisa menimbulkan oposisi, bisa menimbulkan hinaan, bisa menimbulkan ejekan. Martin Luther itu pernah memberikan peringatan bahwa kapanpun Injil diproklamirkan dengan berani dan dengan jelas, akibatnya adalah konflik. Konflik itulah yang banyak orang berusaha keras untuk hindari. Saudara, kalau seseorang malu dengan Injil, maka dia tidak akan punya eagerness, keinginan kuat untuk memberitakan Injil. Tapi Paulus di ayat 16 ini tegas sekali mengatakan dia tidak malu dengan Injil. Dia tidak malu memberitakan Injil, bahkan sekalipun dia harus menghadapi penderitaan atau kematian hanya karena memberitakan atau mempertahankan Injil itu, dia tidak takut dan dia tidak gentar. Kalau seseorang malu dengan Injil, maka orang itu bisa memodifikasi atau mengubah Injil itu supaya bisa disukai atau diterima oleh orang banyak. Maka yang namanya Injil kemakmuran, health and wealth gospel, yang telah melanda banyak gereja zaman sekarang, itu tidak ofensif. Saudara, kenapa? Karena menawarkan apa yang dunia maui, apa yang dunia ingini. Tetapi Injil kemakmuran itu bukanlah Injil Yesus Kristus, itu Injil palsu. Itu Injil yang berbeda, yang sebenarnya bukan Injil sama sekali, tetapi itu satu distorsi kebenaran. Maka untuk orang yang seperti Paulus yang tidak malu dengan Injil itu, Paulus tegas sekali berkata di Galatia 1 ayat 8 dan 9, jikalau ada orang memberitakan padamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara, itu kalimat yang keras sekali. Bapak Gereja Agustinus itu pernah berkata begini, jikalau engkau percaya pada apa yang kau suka dalam Injil dan menolak apa yang kau tidak suka dalam Injil, maka bukan Injil yang kau percayai, tetapi dirimu sendiri. Jikalau engkau percaya pada apa yang kau suka dalam Injil dan menolak apa yang kau tidak suka dalam Injil, maka bukan Injil yang kau percayai, tetapi dirimu sendiri. Saudara, mengapa Paulus itu mengatakan aku mempunyai keyakinan yang kokoh, atau bahasa aslinya adalah aku tidak malu dengan Injil? Kenapa? Karena di ayat 16 dikatakan karena Injil itu adalah kekuatan Allah, the power of God, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, Injil itu adalah good news, kabar baik, dan yang namanya kabar baik itu pastilah diberitakan dengan kata-kata. Nah, di sini Paulus itu mau menunjukkan bahwa Injil itu
Bukan sekedar kata-kata. Injil itu bukan sekedar satu konsep filosofis. Injil itu juga bukan sekedar satu ajaran agama yang baik yang perlu disebarkan. Tapi Paulus di sini berkata, Injil itu adalah the power of God for salvation. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara perhatikan, Paulus di sini tidak berkata bahwa Injil itu adalah tentang kekuatan Allah. Seolah-olah merujuk pada power kekuatan di luar Injil. Tapi Paulus berkata apa? Injil itu adalah the power of God yang menyelamatkan. Saudara mengatakan bahwa Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, itu berarti mengakui sifat dinamis dari Injil itu. Saudara mengatakan bahwa Injil itu adalah kuasa Allah, itu meyakini bahwa di dalam Injil, pemberitaan dengan kata-kata dan kuasa Allah itu sepertinya menyatu, sepertinya hadir bersama-sama. Maka John Calvin, tokoh reformator itu pernah berkata begini, kapanpun Injil yang benar itu dikhotbahkan, maka itu seolah-olah Allah sendiri hadir di tengah-tengah kita. Saudara, berita Injil itu sesungguhnya adalah kuasa Allah dalam bentuk verbal, dalam bentuk kata-kata kognitif nih. Tapi Injil seperti ini bisa membangunkan orang, bisa mentransformasi, bisa mengubah. Artinya saudara, ada kuasa Allah yang efektif dan transformatif yang menyertai pemberitaan Injil. Di dalam pemberitaan Injil, Allah bekerja secara aktif, menjangkau manusia, menebus manusia, menyembuhkan manusia, membangkitkan dari kematian karena dosa. Di dalam pemberitaan Injil itu, Allah menyatakan kuasanya dengan menyelamatkan manusia. Jadi Injil itu bukan sekedar cuma memberitahukan atau memberitakan, ini loh jalan keselamatan. Tetapi Injil itu sesungguhnya mengaktualisasikan keselamatan itu di dalam diri orang-orang yang mendengarnya dan menerimanya dengan iman. Maka jelas sekali kesimpulannya, the gospel is powerful. Injil itu powerful. Saudara, kenapa powerful? Karena bisa melakukan apa yang kuasa atau kekuatan lain di dunia tidak bisa lakukan. Yaitu bisa menyelamatkan kita, bisa membuat kita berdamai dengan Allah, bisa memberi jaminan tempat dalam kerajaan Allah. Injil itu powerful, kenapa? Karena Injil itu mampu sepenuhnya mengubah pikiran, mengubah hati, mengubah orientasi kehidupan, mengubah pemahaman kita mengenai segala sesuatu yang terjadi, mengubah cara kita berelasi satu dengan yang lain dan sebagainya. Jadi sudah bicara Injil itu kita bukan bicara tentang pemahaman-pemahaman mengenai teknik-teknik yang baru dan ampuh untuk berubah. Injil itu bukan nasihat yang bermanfaat yang kita boleh coba-coba, siapa tahu kita bisa berubah. Saudara, Injil itu tidak memberikan instruksi-instruksi mengenai bagaimana berubah. Tetapi Injil itu pada dirinya sendiri adalah kuasa untuk berubah. Injil itu adalah the power of God. Allah sendiri yang memberikan keselamatan dan Allah sendiri yang memberikan hidup baru pada orang-orang yang mati dalam dosa. Seorang bishop di abad yang kelima bernama Theodoret itu mengumpamakan Injil itu seperti paprika, seperti pepper. Dia mengatakan paprika itu kelihatan dari luar biasa, ya, kelihatan dari luar nggak menarik, kelihatan dari luar dingin. Tetapi ketika seseorang itu mulai mengunyah paprika itu, mengunyah di mulutnya di antara gigi-giginya, maka orang itu akan mengalami sensasi sepertinya sesuatu yang pedas, sesuatu api yang sepertinya membara. Saudara, Theodoret itu mengumpamakan Injil seperti itu. Secara penampilan luar, Injil sepertinya cuma ajaran biasa, cuma satu teori yang kelihatannya nggak menarik. Tetapi ketika kita mengambil Injil itu untuk diri kita, maka kita akan mendapati itu full of power. Ini yang dikatakan oleh Theodoret. Jadi saudara, Paulus di sini mengatakan dia tidak malu dengan Injil. Kenapa? Karena dia memiliki dan menyampaikan berita yang bukan sekedar cuma satu informasi atau fakta kebenaran, tapi dia menyampaikan berita yang menyatu dengan kuasa Allah yang maha besar itu. Paulus itu tidak malu karena dia tahu dari pengalamannya sendiri
dan juga pengalaman orang-orang lain yang diubah oleh Injil, dia tahu bahwa Injil itu memang memiliki kuasa untuk mentransformasi kehidupan. Maka dia selalu ingin untuk memberitakannya supaya lebih banyak orang mendengar, menerima, dan diubahkan. Dari dulu sampai sekarang kita melihat kuasa Injil itu bekerja. Kuasa Injil terlihat ketika terjadi perubahan dalam diri Agustinus, seorang anak muda yang hidupnya rusak secara moral, tapi berubah karena Injil. Kuasa Injil itu terlihat ketika terjadi perubahan dalam diri Martin Luther, seorang biarawan yang saleh, yang beragama, tetapi mengalami perubahan karena Injil. Kuasa Injil terlihat ketika terjadi perubahan dalam diri C.S. Lewis, seorang profesor di Oxford University, penulis buku yang jenius tetapi ateis. Kuasa Injil mengubahnya. Kuasa Injil terlihat ketika terjadi perubahan dalam kehidupan Chai-Ling, seorang pemimpin gerakan mahasiswa dalam peristiwa Tiananmen Square tahun 1989. Kuasa Injil itu terlihat ketika terjadi perubahan dalam kehidupan Francis Collins, seorang ilmuwan ahli genetika yang ateis, tapi diubah oleh Injil. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh, artinya aku tidak malu dengan Injil. Bukan hanya ia tidak perlu malu, tetapi Paulus juga tidak perlu khawatir akan kekuatan atau kuasa dalam dirinya sendiri, seolah-olah Injil itu bergantung kepada kekuatan dirinya. Paulus meyakini tidak seperti itu. Injil itu bergantung pada kuasa Allah, karena kuasa Allah ada di balik pemberitaan Injil. Maka kita menolak pandangan bahwa kuasa Injil terletak pada kefasihan si pembicaranya, atau mungkin teknik si pemberita Injilnya, atau cara-cara membujuk dengan argumen yang rasional. Sudah bukan di sana. Sudah, hal ini perlu untuk kita renungkan secara serius di masa kita sekarang. Karena kalau kita boleh jujur, sudah cukup sering kita atau mungkin gereja kita mahir memang mempelajari teknik-teknik marketing untuk bisa menarik orang datang ke gereja dan percaya. Tapi bukannya kita fokus pada Injil atau pada firman. Kita sering cenderung menyandarkan harapan kita pada program-program, sehingga kita itu berpikir bahwa kuasa untuk mengubah seseorang itu terletak pada program-program kita atau metode-metode kita, sehingga kita takut pengaruh yang negatif jikalau kita memberitakan Injil yang benar. Tapi Paulus berkata, aku tidak malu. Aku tidak malu, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Saudara, perhatikan kalimat di ayat 16, kalimat terakhir Paulus berkata begini, itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, Paulus meyakini bahwa Injil adalah sesuatu yang perlu dialami oleh setiap orang. Semua membutuhkan Injil, karena tidak ada orang yang bisa mendapatkan keselamatan dan perubahan hidup dengan jalan sendiri. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Orang Yahudi, bangsa Yahudi, kita tahu adalah bangsa yang memiliki kekhususan, boleh katakan, di dalam hal agama. Mereka disebut sebagai umat pilihan Allah. Mereka orang yang sangat religius. Tetapi tidak berarti mereka tidak memerlukan Injil. Tidak berarti bahwa mereka terjamin dengan bersandar pada ajaran agama mereka semata. Bangsa Yunani adalah bangsa yang kita tahu membanggakan kebudayaan mereka, termasuk filsafat mereka. Tetapi Paulus di sini menunjukkan bahwa mereka nggak bisa menyandarkan pada kebudayaan mereka, kepintaran mereka, filsafat mereka untuk keselamatan mereka. Jadi Paulus di sini mau untuk menjadikan orang Yahudi dan orang Yunani itu tidak sombong dan membawa mereka pada kesadaran yang mendalam bahwa mereka bergantung sepenuhnya pada belas kasihan Tuhan. Bukan pada diri mereka atau tradisi mereka atau agama mereka atau hubungan etis mereka atau kepandaian mereka. Semua orang membutuhkan Injil, Yahudi ataupun Yunani. Tapi sudah perhatikan, sekalipun Paulus berkata the gospel is universal, ditawarkan karena ini dibutuhkan oleh semua orang. Tapi sudah perhatikan, Paulus juga memberikan batasan. Siapa yang akan bisa mendapatkan dan mengalami berkat-berkat Injil ini?
Ayat 16 jelas sekali, yaitu setiap orang yang percaya. The gospel is universal. Itu betul. Tetapi the gospel itu juga bersifat limited. Dalam arti apa? Dalam arti satu-satunya jalan untuk menerima Injil dan kuasanya adalah melalui iman, melalui percaya. Percaya itu artinya datang kepada Allah dan menerima tawaran keselamatannya. Maka saya setuju ada orang berkata begini, yang namanya iman atau percaya itu sesungguhnya adalah receive something, menerima sesuatu, bukan doing something, bukan being something, tetapi receiving something. Maka orang gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi hanya ketika dia membuka hatinya dan menerima tawaran keselamatan dari Allah ini. Jadi bagian dari kita manusia itu adalah menundukkan kehendak kita. Menerima dengan terbuka apa yang Allah lakukan di dalam Kristus dan apa yang Allah tawarkan di dalam Kristus. Maka berita Injil ini powerful. Dalam pengertian apa, saudara? Dalam pengertian ini membawa dan memberikan berbagai berkat dari karya Kristus yang menyelamatkan itu. Berkat-berkat yang bersifat temporal maupun berkat-berkat yang bersifat kekal. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang percaya. Saudara, ini yang dikatakan Paulus di Roma 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh atau aku tidak malu dengan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Satu hal terakhir yang saya ingin untuk ajak saudara pikirkan adalah begini. Di sini muncul kata menyelamatkan atau keselamatan. Saudara bicara keselamatan, dalam konteks surat Roma ini, kita bukan hanya bicara keselamatan yang kita terima waktu pertama kali kita percaya. Tapi bicara keselamatan, itu juga merujuk pada keselamatan secara penuh yang akan kita terima nantinya. Inilah yang seringkali kita dengar orang berkata, salvation is already and not yet. Sudah kita terima, sudah. Tetapi kepenuhannya, kesempurnaannya kita akan terima nantinya. Artinya ketika Paulus berkata di sini bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah for salvation yang menyelamatkan, Paulus berbicara tentang totalitas keselamatan. Yakni dari sejak seorang itu percaya sampai nantinya dia itu menerima keselamatan secara penuh. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan itu mencakup sampai orang percaya itu masuk dalam keselamatan penuh dan sukacita kekal di hadapan Allah. Dengan kata lain, kita bisa berkata begini, Injil itu tidak hanya menjadikan seorang yang belum percaya menjadi percaya dan bertobat, tetapi Injil itu juga menyelamatkan secara penuh orang yang sudah percaya ini sampai akhirnya dia masuk nih ke dalam kekekalan. Atau kalau kita boleh simpulkan sederhananya adalah Injil itu bukan hanya untuk unbelievers. Bukan hanya untuk orang-orang yang belum percaya. Seringkali konotasi kita tentang Injil seperti itu kan. Tapi Injil itu juga for believers, untuk orang percaya. Saudara, kita orang percaya tetap membutuhkan kuasa Injil itu yang adalah kuasa Allah. Kuasa yang sanggup untuk melakukan transformasi di setiap area kehidupan kita. Maka everybody need the gospel. Setiap orang butuh Injil. Baik yang di luar gereja yang bukan percaya maupun orang-orang yang ada di dalam gereja, orang-orang percaya. Injil itu adalah memang betul jalan yang memanggil orang untuk percaya, tetapi Injil itu juga jalan yang memanggil orang untuk bertumbuh di dalam kepercayaannya. Saudara, Injil itu tidak bisa dibatasi hanya dengan pemberitaan yang membawa orang pada pertobatan mula-mula, tapi Injil itu sesungguhnya mencakup semua aspek dari eksistensi orang percaya. Injil itu akan membawa kita orang percaya melalui semua pencobaan, semua tantangan, semua kesulitan, semua rintangan, sampai kita tuh masuk dalam sukacita dan keselamatan kekal di hadapan Allah. Maka ketika kita orang percaya menjalani kehidupan iman kita menjalani dengan keyakinan bahwa karena Injil kita ini jadi milik Yesus dan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangannya. Maka di dalam Kristus kita ini terjamin aman. Di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang dikasihi. Jadi ini identitas kita.
Dan identitas ini akan memberikan kekuatan untuk kita menghadapi berbagai pergumulan kesulitan. Karena apa? Karena the gospel. Kita menjalani kehidupan kita dengan satu kesadaran. Bahwa ketika kita mau percaya dulu, kita perlu bergantung total. Menerima apa yang Allah tawarkan. Bergantung berkuasa Allah untuk mengubah kita. Maka ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, bukan berarti kemudian berubah. Oh, sekarang saya nggak perlu kuasa Allah itu lagi. Saya bisa handle diri saya, perjalanan hidup saya sendiri, dan saya mampu untuk masuk sampai ke tempat terakhir. Setelah kita menjalani kehidupan iman dengan tetap kesadaran bahwa kebenaran Injil itu tetap berlaku. Artinya apa? Kita ini bergantung total kepadanya. Dan kuasa Allah secara total itu dibutuhkan untuk perubahan, transformasi, dan untuk kekuatan di dalam hidup kita. Setelah oleh sebab itu tidak heran kalau Paulus pernah berkata kepada jemaat di Filipi, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan sesuai ini dengan Injil yang sudah pernah diterima, yang sudah pernah dialami ini. Selain dikasih oleh Tuhan, biarlah ini menjadi satu perenungan untuk kita ketika kita berbicara Injil adalah the power of God for salvation. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita perlu memberitakan ini supaya lebih banyak orang diselamatkan. Tetapi jangan lupa, kebenaran Injil adalah kebenaran yang juga kita believers, orang percaya, perlukan dan butuhkan. Saya mengutip perkataan seorang penulis buku bernama Jerry Bridges. Dia pernah berkata begini, hari terburuk Anda tidak pernah sedemikian buruk sehingga Anda berada di luar jangkauan anugerah Allah. Tetapi hari terbaik Anda tidak pernah sedemikian baik sehingga Anda tidak membutuhkan anugerah Allah. Kalau saya boleh sedikit ubah berdasarkan renungan hari ini, saya akan berkata begini, meminjam perkataan atau sedikit mengubah perkataan dari Jerry Bridges ini. Hari terburuk Anda tak akan pernah sedemikian buruk sehingga Anda berada di luar jangkauan kuasa Injil Allah. Hari terbaik Anda tidak pernah sedemikian baik sehingga Anda tidak membutuhkan kuasa Injil Allah. Mari kita masuk dalam doa. Berkatilah renungan firman-Mu pada kebaktian doa hari ini. Dan secara khusus ketika kami memikirkan tentang Injil yang adalah kekuatan Allah, yang adalah the power of God untuk keselamatan manusia. Yang dituliskan oleh Paulus di Roma 1 ayat 16. Tuhan tolong kami untuk memahami hakikat Injil. Kami mengerti dengan benar apa itu Injil. Yang bukan sekedar kata-kata nasihat yang baik. Yang bukan sekedar ajaran-ajaran yang tampaknya perlu untuk diikuti. Yang bukan sekedar pemahaman-pemahaman mengenai hal-hal tertentu yang perlu kami lakukan. Tetapi Injil itu adalah the power of God for salvation. Di dalam Injil kami meyakini pemberitaan dengan kata-kata menyatu dengan kuasa Allah. Ketika pemberitaan Injil disampaikan dengan jelas, dengan benar, maka seolah-olah Allah sendiri hadir di dalam pemberitaan itu. Ya Tuhan, dengan keyakinan seperti inilah kami ingin untuk memegang Injil itu dan memberitakan Injil. Karena kami tahu yang dibutuhkan oleh banyak manusia di dunia ini bukanlah ajaran moralitas, bukanlah ajaran agama, tapi mereka butuh kabar baik, Injil, yang sanggup untuk mengubah mereka. Dan kami bersyukur Tuhan, kami adalah yang sudah menjadi orang percaya, adalah orang-orang yang sudah pernah menerima Injil, membuka diri kepada kuasa Allah yang mengubah kami di dalam Kristus. Biar kami tidak pernah lupa kebenaran Injil. Karena Injil kami menjadi milik Tuhan. Karena Injil kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena Injil kami aman, kami terjamin,
karena kami dikasih oleh Tuhan. Itulah identitas kami yang memberi kekuatan untuk kami menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup di dunia ini. Karena Injil kami diingatkan bahwa kami tidak pernah tidak membutuhkan kuasa Allah yang transformatif itu untuk mengubah diri kami dan memberi kekuatan kepada kami menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan dan terima kasih untuk Injil yang Kau berikan kepada dunia ini, yang memberikan kabar baik kepada semua orang bahwa di dalam Kristus yang sudah mati dan bangkit, kami menemukan penebusan, kami menemukan transformasi, kami menemukan kekuatan kami menemukan pengharapan kami. Berkatilah renungan firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.